kita juga menyadari, Bapak Ibu, di dalam kerangka pembelajaran berdiferensiasi di era paradigma baru ini, Bapak Ibu, bahwa guru bukanlah makhluk ajaib yang harus ke sana kemari, berada di dalam tempat yang berbeda di satu waktu untuk membantu banyak peserta didik secara bersamaan dan memecahkan semua permasalahan. Tentu ini akan menguras energi kita ya Bapak Ibu. Akan terlalu menguras waktu kita di dalam kelas Bapak Ibu. Dan memang tentunya kita masih manusia. Sehingga di sini katakan guru bukanlah makhluk ajaib. Ketika sedang belajar paradigma pendidikan paradigma baru dalam pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, tentunya di sini kita pun memiliki sudut pandang bahwa tentu kita punya keterbatasan, tetapi bukan berarti keterbatasan kita membuat kita tidak mau mencoba hal baru. Harapannya, semoga masing-masing pribadi kita tetap mau mencoba untuk melakukan pembelajaran diferensiasi ini ya Bapak Ibu. Meskipun belum sempurna, meskipun memang belum bisa mewadahi semua anak di dalam kelas, tapi marilah kita mencoba. Dan di sini pun kita mau bersama-sama menyadari bahwa kita memang bukan makhluk ajaib ya Bapak Ibu. Kita bukan amuba yang bisa membelah diri. Lalu bagaimana agar Bapak Ibu dengan kapasitasnya sebagai guru dan juga kapasitasnya sebagai manusia yang terbatas bisa melakukan pembelajaran diferensiasi ini? Nah, kita akan belajar bersama Bapak Ibu bahwa yang pertama adalah kita mau menerjemahkan kembali secara lebih spesifik tentang pembelajaran diferensiasi. Bahwa pembelajaran diferensiasi ini adalah serangkaian keputusan. Sehingga ketika Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran diferensiasi, satu sudut pandang langkah awal yang bisa membantu Bapak Ibu adalah pembelajaran diferensiasi itu bukanlah untuk membuat apa yang diterima siswa semuanya berbeda. Tetapi ketika melakukan pembelajaran diferensiasi adalah saya perlu membuat keputusan yang masuk akal. Dan keputusan saya ini berorientasi kepada siswa. Karena memang tugas kita semuanya sebagai guru adalah memfasilitasi siswa kita agar bisa belajar. Keputusan yang seperti apa, Bapak Ibu? Keputusan yang seperti apa yang bisa guru lakukan ketika mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Dan ketika mencoba mengambil keputusan ini, Bapak Ibu, sebagai guru, marilah kita juga belajar untuk memastikan bahwa setiap siswa kita di kelas mereka masing-masing tahu bahwa akan ada bahwa selalu akan ada dukungan untuk mereka sepanjang prosesnya. Artinya, ketika belajar dan siswa kita merasakan gagal, tentu itu adalah hal yang wajar, Bapak Ibu. Karena kita semua pun ketika dulu belajar, pasti pernah mengalami kegagalan. Tetapi akan menjadi tempat yang aman ketika kita bisa mengatakan kepada siswa kita bahwa kalau kamu pun belum bisa, kalau kamu pun masih gagal dan kamu belum mampu, nak, ada bapak, ada ibu di sini yang mau membantu kamu belajar. Teruslah, maka kita ajak agar siswa kita mau terus belajar, Bapak Ibu. Itulah yang disebut lingkungan belajar yang mengundang, lingkungan belajar yang aman, lingkungan belajar yang menjadi tempat bernaung siswa-siswi kita untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Saya yakin bahwa tidak ada orang yang suka dipersalahkan ketika mereka memang berbuat salah. Tentu itu adalah perasaan yang sangat tidak mengenakan ya Bapak Ibu. Dan tentunya mungkin kalaupun kita pernah merasakan itu, jangan sampai siswa-siswi kita juga merasakan hal yang sama. Setidaknya sekolah menjadi tempat yang aman dan kelas menjadi tempat ketika mereka berbuat salah, mereka tahu bahwa ada orang yang masih mau percaya sama mereka, sama siswa-siswi kita. Keputusan yang kedua Bapak Ibu adalah
mengenai kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang mendefinisikan secara jelas. Jadi maksudnya adalah bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, tetapi siswa kita juga perlu jelas dengan apa yang akan mereka pelajari. Yang ketiga, keputusannya adalah penilaian yang berkelanjutan. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru mampu menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif misalnya yang telah dilakukan kepada siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Misalnya untuk menentukan siswa mana yang masih ketinggalan, atau siswa mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan itulah yang disebut penilaian berkelanjutan. Keputusan yang keempat adalah bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar siswa atau peserta didiknya. Di sini yang dimaksudkan adalah bahwa bagaimana siswa kemudian akan mampu menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kemampuan belajar mereka, untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka masing-masing, Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini, apakah kemudian guru akan memakai buku yang berbeda untuk beberapa siswa, atau mungkin guru akan menggunakan media yang berbeda untuk beberapa siswa. Nah, disitulah yang dimaksudkan dengan merespon kebutuhan belajar siswa. Barangkali sebagai guru pun kita pernah mengalami bahwa motivasi belajar siswa kita rendah. Dan tentunya di situ ini menjadi salah satu keputusan di mana kita sedang mengajarkan bahwa cinta belajar itu bisa ditumbuhkan kepada siswa-siswi kita, yaitu dimulai dari diri kita, guru, yang mau memfasilitasi bahwa siswa itu bisa loh nak belajar dari berbagai sumber, bukan hanya dari buku. Kalaupun kamu bisanya belajar dari alam sekitar, mari kita dampingi untuk bisa belajar di lingkungan sekitar. Yang kelima, Bapak Ibu, ada manajemen kelas yang efektif, yaitu bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas dari para siswa-siswi kita, Bapak Ibu. Namun juga memiliki struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda-beda, masing-masing siswa melakukan yang berbeda-beda, kelas tetap kondusif, Bapak Ibu. Nah, biasanya manajemen kelas yang efektif ini dibuat menggunakan kesepakatan kelas. Itu juga bisa Bapak Ibu. Atau untuk Bapak Ibu yang memang mengajarnya mata pelajaran adalah kesepakatan di setiap masing-masing mata pelajaran. Dan kesepakatan kelas ini dibuatnya dua arah ya Bapak Ibu. Guru dan siswa. Bukan dari guru, tapi memang dimunculkan bersama-sama. Guru perlu memantik bagaimana kelas yang kondusif yang kalian impikan. Dan tentunya kita perlu menyaring mana yang baik ya, dan mana yang memang bisa memfasilitasi siswa-siswa kita untuk belajar. Bapak Ibu, jika kita berbicara kembali tentang cerita Pak Darso tadi ya Bapak Ibu, dan melihat apa yang telah Pak Darso coba di dalam kelasnya, maka keputusan untuk memberikan soal tambahan tadi dengan jenis soal yang berbeda-beda, serta tingkat kesulitan yang juga sama kepada ketiga murid yang telah selesai terlebih dahulu, memang belum dapat dikatakan sebagai diferensiasi. Apalagi Pak Darso menyampaikan bahwa tujuan yang diberikannya soal tadi adalah agar tiga muridnya tadi ada pekerjaan, sehingga tidak mengganggu murid yang lain. Di dalam pembelajaran diferensiasi, Bapak Ibu, tentunya harus berakar dari pemenuhan kebutuhan belajar siswa-siswi kita. Dan juga bagaimana kita sebagai Bapak Ibu guru mampu merespon kebutuhan belajar tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu, jika Pak Darso ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka di awal pembelajaran, Pak Darso perlu melakukan identifikasi kebutuhan belajar dengan lebih komprehensif agar dapat merespon dengan lebih tepat terhadap kebutuhan belajar siswanya. Sehingga tidak ada siswa yang kemudian menganggur. Tidak ada siswa yang kemudian selesai terlalu cepat dan mengganggu temannya.
termasuk ketiga peserta didik yang tepat tadi ya Bapak Ibu. Dan jika kita merangkum dari pembelajaran berdiferensiasi di era paradigma baru ini, Bapak Ibu, dan juga dari apa yang dialami Pak Darso, kita akan menyimpulkan ciri-ciri pembelajaran diferensiasi. Seperti apakah pembelajaran diferensiasi itu, Bapak Ibu? Pembelajaran diferensiasi yang pertama adalah pembelajaran yang berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Kuncinya di sini adalah harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajarannya. Yang kedua adalah evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Maka di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik yang kemudian dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Nah, pemetaannya bagaimana? Jika ada pertanyaan tersebut, mungkin saya belum bisa jawab hari ini. Karena itu adalah materi hari kedua ya Bapak Ibu. Maka nanti di hari kedua silakan Bapak Ibu bisa join untuk lanjut bagaimana melakukan asesmen atau identifikasi awal kebutuhan untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah jika membutuhkan pengelompokan peserta didik, lakukanlah secara fleksibel. Misalnya, dilakukan secara mandiri, artinya mereka boleh juga memilih sendiri partner kerja mereka. Bisa juga dilakukan berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar juga bisa. Jadi, siswa bicara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru, Bapak Ibu. Dan maka di sini kuncinya adalah pembelajaran diferensiasinya tetap berpusat pada siswa. Dan yang keempat adalah bahwa siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan juga arahan guru.